Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Kamis. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara, kita akan buka dalam Galatia 1 ayat 11. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kemarin worship on the street berjalan dengan luar biasa. Urapan Tuhan mengalir dengan dahsyat. Terima kasih untuk para imam yang mendukung, khususnya dari Surabaya, Pak Yan, Bu Swan, dan Bu Sukarti. Mereka rela datang untuk mensupport kita semua. Saya bersyukur dan doakan bulan depan worship on the street bisa live streaming. Bapak Ibu Saudara, sehingga teman-teman yang di luar kota, luar pulau bisa menyaksikannya juga. Puji Tuhan, mari buka Galatia 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah bukan dari manusia. Sekali lagi, bukan dari manusia. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kekristenan kita bukan dari manusia. Kitab suci yang kita punya bukan dari manusia. Pelayanan yang kita lakukan bukan dari manusia. Injil yang kita terima bukan dari manusia. Ibadah yang kita lakukan bukan dari manusia. Tetapi semuanya datang dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, laut dan seisinya, yaitu Bapa Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita terima ini bukan dari manusia. Mari kita menyadari Bapak Ibu Saudara, dan kita bersyukur sebab yang kita kerjakan ini bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan seisinya. Bahkan Tuhan memberikan anaknya kepada kita. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk menerima sesuatu yang luar biasa yang datang dari Tuhan.
Mari kita mengubah cara pandang kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tekun. Sebab kita tahu bahwa apa yang kita yakini bukan dari manusia, bahwa apa yang kita kerjakan bukan dari manusia. Rasul Paulus sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia telah dipilih Allah sejak dalam kandungan ibunya, dan memanggil Rasul Paulus oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga Rasul Paulus dipakai untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Padahal dulu Rasul Paulus penganiaya jemaat. Rasul Paulus sadar, Bapak Ibu Saudara, sehingga ia berani berkata dan menegaskan bahwa Injil yang diberitakan bukanlah dari manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersaksi tentang Kristus, ketika kita menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa, ketika kita menaikkan doa syafaat, kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan ini bukan datang dari manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan segala sesuatu yang datang daripadanya untuk kita lakukan selagi kita ada di muka bumi, selagi kita hidup. Sehingga kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan orang Kristen sesungguhnya bukanlah surga. Banyak orang yang salah kaprah. Kita sudah lama diajarkan bahwa tujuan orang Kristen adalah surga. Bukan, Bapak Ibu Saudara, karena surga adalah rumah kita. Tetapi tujuan orang Kristen adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, sadar bahwa segala sesuatu ini bukan datang dari manusia, tapi benar-benar datang dari Tuhan. Oleh karena itu dunia tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak akan pernah memahami. Karena hanya orang-orang yang dipilihnya yang dapat melakukan kehendaknya. Sebab Injil yang kita terima itu bukan dari manusia. Kitab suci yang kita baca itu bukan dari manusia. Ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya merasa tersanjung. Saya merasa bangga. Saya merasa terhormat. Siapakah kita ini? Kita ini orang-orang yang dipercaya sesuatu yang ilahi, sesuatu yang bukan dari manusia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ketika mendengar ini, Bapak Ibu Saudara akan merasa bangga, merasa kagum, merasa terheran-heran, bersyukur Bapak Ibu. Dan saya bangga menjadi pengikut Kristus, sebab Tuhan Yesus bukan datang dari manusia. Tuhan Yesus datang dari Allah. Inilah yang dapat mengubah motivasi kita. Inilah yang dapat mengubah cara hidup kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu
sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah mungkin kita dapat mengerjakan sesuatu yang dari Tuhan tanpa pertolongan Tuhan? Bagaimanakah kita bisa mengerjakan sesuatu yang dari Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus? Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama saya, visi 23, 10 tahun ke depan kita melihat tahun terobosan yang terjadi luar biasa. Kita melihat bagaimana kuasa pembalikan nanti Tuhan akan nyatakan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh hikmat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pekerjaan yang dari Tuhan dengan cara-cara duniawi. Tidak mungkin. Kita harus melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak berpikiran sejauh ini seperti apa yang saya sampaikan. Yang tertulis dalam surat Galatia 1 ayat 11 ini sampai dengan 17. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkadang kita mulai jenuh, mulai bosan, mulai bimbang, mulai ragu-ragu, mulai kendor. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara menyadari dan semangatnya bangkit. Sebab yang kita terima ini bukan dari manusia, tetapi dari Allah melalui putranya Yesus Kristus. Kemarin Bapak Ibu Saudara kita memuji Tuhan di kayu tangan, di jalan kayu tangan di Kota Malang. Bagaimana respon orang-orang. Bahkan ada orang-orang dari gereja lain datang dan mereka berkata, sungguh luar biasa. Bapak bisa memuji Tuhan di jalan-jalan yang ramai banyak orang dengan bebas. Bahkan kita juga kedatangan orang dari Swiss. Mereka sungguh kagum karena mereka berpikir tidak mungkin di Indonesia bisa menyanyi, memuji Tuhan dengan bebas di jalan raya. Dan mereka menyanyi bersama kami. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan bukan dari manusia. Saya bersama tim para imam, kami memuji Tuhan bersama-sama. Kita percaya apa yang kita lakukan dari Tuhan, maka kita pun melakukan oleh karena Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa. Kita boleh mengerjakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya apa yang dari Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan hidup kekal, mendatangkan kedamaian. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa hidup kita itu dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa hidupmu dari Tuhan, maka yang keluar dari hidupmu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan bukan dari manusia. NCC Internasional bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Sungguh luar biasa. Ketika kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita akan lebih bersungguh-sungguh.
kita akan lebih rela melakukan segala sesuatu yang dari Tuhan, yaitu pelayanan, ibadah, doa, keimaman. Semua bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Mari kita menyikapi, mari kita memilih yang terbaik, sehingga kita boleh memuliakan Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur dan kita mulai mengerti sekarang bahwa apa yang kita lakukan ini itu berasal dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu dari Tuhan. Sehingga kita semua boleh menghormati, kita semua boleh menghargai pelayanan kita, keselamatan yang kita terima, anugerah yang kita terima. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kita harus berbangga. Karena kita orang-orang yang dipercaya. Kita harus bangga saudara. Tidak semua orang dipilihnya. Mari janganlah kita tertipu oleh persoalan-persoalan jasmani kita. Semua itu datang dari manusia. Tetapi Tuhan menyediakan bagi kita apa yang datang dari Tuhan, bukan dari manusia, dan Tuhan mau kita mengerjakannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan berubah. Sebagaimana ketika bangsa Israel dipercaya untuk mengangkat tabut Tuhan. Di mana ada tabut Tuhan, di situ terjadi kuasa pembalikan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita terima dari Tuhan ini, kepercayaan ini, pelayanan ini, gereja ini, NCC Internasional ini akan mendatangkan kuasa pembalikan. Saudara harus yakin dan percaya bahwa di dalam hidupmu menghasilkan kuasa Allah yang luar biasa. Karena memang ini satu kenyataan saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan dibedakan. Orang-orang yang mengerti hal ini, hidupnya akan dibedakan. Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Bahkan Tuhan akan membela setiap orang yang menghargai apa yang datang dari Tuhan, yang memeliharanya, bahkan yang dengan tekun terus merawatnya dan mengerjakannya, mengusahakannya. Merekalah yang nanti akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan akan menikmati kerajaan Bapanya dan kerajaan Kristus, bahkan akan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Allah selama-lamanya. Katakan amin. God bless you all.